welcome to teman jalan. Buat temenin kalian di jalan. Apakah menjadi orang tua secara signifikan ngubah hubunganmu dengan pasanganmu? Sebagai bukan orang tua ya, aku ngerasanya iya pasti sih. Hai teman-teman, suamiku dan aku udah bareng selama hampir 6 tahun. Dan kami berdua tuh netral. Meskipun ya aku berpikir kalau kami tuh lebih condong ke arah buat gak punya anak. Satu hal yang bikin aku sangat khawatir kalau misalnya kita jadi orang tua adalah seberapa banyak hubungan kami bakal berubah. Kami tuh pasangan yang kuat banget dan berkembang dengan kepribadian kami yang konyol dan santai satu sama lain. Aku udah kenal pasangan-pasangan yang hubungannya itu jadi gak kayak dulu gitu loh. Jadi lebih buruk gara-gara udah punya anak. Dan aku tuh takut kalau aku dan suamiku jadi bakal menderita. Aku tahu kita bisa ngelewatin hampir segala macam kesulitan, tapi aku gak yakin kalau aku mau ngambil resiko. Kalian paham gak? Jadi hanya dengan persyaratan yaitu menjadi orang tua, artinya kan bakal sedikit waktu dan uangnya juga makin berkurang. Terus jadi lebih stres dan jadwalnya itu kan jadi sangat teratur banget. Aku ngerasa kalau kita bakal dipaksa untuk kehilangan hal-hal atau sifat-sifat kepribadian yang ngebuat hubungan pernikahan kita jadi sangat menyenangkan selama ini. Apakah kalian ada juga yang khawatir sama hal ini atau malah udah punya pengalaman? Ada yang komentar, aku punya anak umurnya 3 tahun. Berdasarkan pengalamanku, pasanganmu gak berubah sama sekali sih walaupun udah punya anak. Menurutku permasalahannya itu lebih ke salah satu atau kedua pasangan itu ngarepin yang lain bakal berubah untuk meningkatkan kesempatan di antara mereka. Kalau kamu ngelakuin hal lebih dari bagian tugas-tugasmu misalnya di rumah dan itu bikin kamu kesel, tapi itu sebenarnya bukan masalah yang besar. Jadi kayak kamu bakal tetap ngelakuin lebih besar dari bagianmu yang seharusnya. Terus ditambah lagi punya anak. Kamu gak bisa ngarepin buat pasanganmu itu jadi lebih berinisiatif. Kalau pasanganmu tuh suka begadang dan suka tidur dengan nyenyak, punya anak itu gak akan ngubah itu. Kalau kamu satu-satunya yang bangun lebih awal, ya kamu yang bakal lebih banyak berhubungan sama anakmu. Kalau pasangan lain suka minum-minuman keras dan ngerokok, mereka gak akan tiba-tiba jadi berhenti suka itu semua cuma gara-gara udah punya anak. Ya mereka mungkin pada suatu saat bakal berhenti. Tapi sekali lagi, jangan sampai ngandelin itu. Jadi kayak itu gak otomatis gitu loh. Hubunganku sama pasanganku tetap kuat kayak biasanya. Hal-hal yang aku cantumkan di sini tuh misalnya kayak ya gangguan yang kecil-kecil lah yang dirasakan oleh salah satu dari kita atau kedua-duanya tentang yang lain. Dan aku gak akan repot-repot nyuruh dia karena itu gak cocok. Kalau kamu punya hubungan yang luar biasa sama pasanganmu sekarang dan kamu bisa buat membayangkan misalnya kalian membesarkan seorang anak bareng, terus semua hal-hal negatif itu bakal tetap sama seperti apa adanya sebelumnya. Maksudnya kayak kamu gak akan kecewa kalau misalnya dia gak jadi lebih baik setelah punya anak. Maka kamu bakal jadi lebih bahagia karena kalian bisa jadi orang tua bareng. Tapi kalau sampai kamu berpikir kamu bakal bikin dirimu sendiri tuh stres karena punya ekspektasi satu sama lain, kalian berdua itu ya apa adanya. Jadi ya sulit banget buat semua orang itu berubah secara drastis cuma gara-gara punya anak. Punya anak itu berat banget dan juga luar biasa banget. Kamu bisa ngalamin semua hal yang indah dan mengagumkan di dunia ini melalui mata mereka, anak-anak kalian. Dan gak ada lagi hal lain yang seperti itu. Tapi punya anak itu bukan buat semua orang. Dan kamu bisa punya kehidupan yang benar-benar menakjubkan dan memuaskan dengan pasanganmu tanpa seorang anak pun. Tapi ini bagus banget sih. Tapi aku jadi ingat, jadi ada temanku yang dia tuh kan sudah menikah, terus sudah punya anak. Nah istrinya itu memang dari hamil ada hal-hal dari istrinya itu yang dia gak suka. Kayak misalnya kayak kurang bisa bilang kurang caring atau kurang ngemong gitu loh bahasa Jawanya. Jadi padahal dia itu kan tipe yang patriarkis banget, yang ngerasa laki-laki itu harus dirawat sama istrinya kayak gitu kan, laki-laki udah capek nyari uang gitu kan. Terus ketika sudah melahirkan, istrinya ternyata nggak ngemong anaknya. Jadi anaknya tuh lebih banyak dipegang sama ibunya, yaitu mertuanya temanku. Nah terus temanku itu ngerasa kayak, loh kok gini, kan dia udah melahirkan, dia udah jadi seorang ibu,
kenapa sifatnya masih kayak gini. Kayak ya aku tahu kayak gitu tuh berat, tapi kan dia emang udah resiko jadi seorang ibu, mestinya dia udah tahu dong, orang dia udah melahirkan kayak gitu. Gimana caranya ya knowledge itu datang gara-gara kamu melahirkan gitu. Iya makanya. Padahal kan enggak kayak gitu kan sistemnya. Soalnya kalau temanku tuh ngerasa banyak hal yang sebenarnya dia tuh tidak nyaman dalam hidupnya. Cuman karena dia sadar bahwa dia adalah seorang ayah, dia suck it up gitu loh. Kayak ya mau pahit, mau apa harus ditelan, namanya juga aku udah punya anak sekarang. Jadi aku harus jadi martir. Yang penting aku bisa bawa pulang uang buat anakku kayak gitu. Nah, dia berekspektasi hal yang sama terhadap istrinya. Kayak ya ngerti lah ngurus rumah, ngurus anak, ngurus mertua atau ibu apa gitu capek. Ya emang capek, ya udah tetap harus dijalanin kan, orang emang udah jadi ibu sekarang kayak gitu. Jadi padahal hal-hal kayak gitu kan nggak bisa kita expect ke orang lain kan. Kalau misalnya kita merencanakan itu ke diri sendiri misalnya, ya kayak ya udah nggak enak tapi aku harus telan karena aku sekarang udah jadi orang tua. Nah itu oke, Kalau tapi kita kalau doang gitu ya. Tapi kalau tapi nyuruh kalau ke orang orang lain lain kayak gitu. iya itu bakal doom banget sih. Dan banyak juga tuh ada orang yang ngerasa gini, dia itu loh kenapa sih egois banget jadi orang, misalnya kayak gitu kan. Terus misalnya aku jawab, orang dia kan baru umur segini, ya wajar lah kalau dia masih egois, Iya. masih muda gitu, umurnya baru 20-an gitu kan. Terus dijawab, lah masih muda apa, orang dia udah brojol 2 kepala kayak gitu. Gara-gara emang sih anak tadi tuh udah punya 2 anak kayak gitu. Jadi beranggapan bahwa orang yang udah melahirkan 2 kali otomatis seharusnya Jadi ya sudah bijak. dewasa kayak gitu, udah nggak kekanakan lagi. Padahal menurutku nggak ada hubungannya gitu sih. Aneh ya, kayak apa yang orang lain itu harapkan dari sebuah kejadian biologis, lahirlah suatu wisdom kayak gitu loh. Itu tapi mungkin gak sih kalau emang dasarnya tuh dari dulu itu kita dianggap dewasanya itu secara biologis juga. Wah, anak ini udah dewasa, kenapa udah mens misalnya kayak gitu. It doesn't mean it gak sih? Ya udah mens itu ya udah siap bereproduksi, bukan berarti dia itu sudah dewasa secara pemikiran kayak gitu kan. Itu sih aneh banget sumpah. Dan itu tetap dipakai sampai ke dalam bentuk melahirkan, dalam bentuk punya anak kalau cowok misalnya kayak gitu. Terus kayak kamu udah punya anak kok kerjaanmu masih kayak gini-gini aja, misalnya kayak gitu kan, ke cowok kayak gitu atau ke cewek juga kayak gitu. Ya mau gimana, emang gak ada sekolahnya. Kita kan berubah, kita menambah ilmu atau kayak gimana itu kan melalui suatu tahap pendidikan kayak gitu kan ceritanya. Tapi ini kan gak ada pendidikan, gak ada apa. Kalau emang gak ada kemampuan berpikir secara mandiri untuk hidup itu, kayak misalnya dalam menghadapi suatu masalah itu kamu berpikir mandiri, misalnya kamu sebagai ibu tuh kamu harus A, harus B, harus C misalnya kayak gitu, berpikir gimana caranya untuk ngelakuin kewajibanmu. Tapi kalau emang nggak pernah ada inisiatif berpikir kayak gitu, gimana? Ya bakal terus-terusan jadi orang yang belum punya anak 2 hari sebelum melahirkan, nggak sih? Ya sama aja. Padahal kalau misalnya mau jujur kan ya namanya melahirkan itu bisa kapanpun semenjak setelah kamu mense gitu kan. Berarti kalau logikanya kayak gitu, anak-anak SMP yang misalnya main-main doang sama temannya tapi kemudian hamil terus melahirkan, itu adalah orang masa paling bijak dia di antara lebih kita. dewasa dibandingin kita gara-gara kita udah setua ini tapi nggak punya anak kayak gitu. Kan logikanya nggak masuk Nggak sih masuk kayak gitu. akal. Tapi orang-orang tuh selalu ada ekspektasinya yang kayak gitu. Kamu tuh udah jadi ibu. Problemnya gini, banyak juga yang dengan sengaja nih misalnya pacaran nih sama pasangannya, terus dia tahu pasangannya tuh kayak nggak bisa komitmen, nggak bisa apa kayak gitu kan, Nggak bisa komitmen, nggak bisa apa gitu. terus kemudian ceweknya nih berpikir, oh mungkin cowok ini butuh buat Tanggung jawab. bertanggung jawab supaya nanti dia bisa jadi lebih dewasa kayak gitu. Jadi bisa jadi dengan sengaja hamil atau gimana, atau nuntut harus dinikahin kalau enggak ntar putus gitu. Dan mungkin cowoknya akhirnya mau karena takut kehilangan, akhirnya mereka nikah. Terus juga nggak ada babi bu soal kita merencanakan punya anak atau enggak, karena ya literally orang habis nikah ya udahlah ya seks aja kan. Dan akhirnya ceweknya hamil terus punya anak, terus dia ngira cowokku abis ini bakal jadi bapak kayak gitu kan, terus dia bakal jadi lebih dewasa, lebih bertanggung jawab gitu. Akhirnya cowoknya emang udah punya anak, tapi yang namanya cowok itu
hatinya kan nggak bisa dibohongin ya. Maksudnya emang hatinya dia tidak kuat untuk berkomitmen. Yang ada ya dia malah bakal jadi neglecting gitu nggak sih? Aslinya kayak gitu. Dan aku mikirnya kayak nggak semua orang tuh dikasih push itu tuh hasilnya tuh positif kayak gitu loh. Kan ada banyak orang yang pola pikir kayak gitu kan, aku kuliah yang mahal aja deh biar aku rajin, misalnya aku kredit rumah aja deh biar aku kerjanya rajin, misalnya kayak gitu ya. Sama kayak aku punya anak aja deh biar aku bisa bertanggung jawab kayak gitu. Tapi nggak jarang ada orang leasing mobil, mobilnya diambil, leasing rumah, rumahnya diambil kayak gitu Iya kan. benar. Dan kalau punya anak gimana, kan anaknya nggak bisa diambil-ambil Jadi kayak nggak gitu sih. nggak bisa bayar Nggak sekolah, bisa jadi sekolah ya, ngutang. sekedar nggak bertanggung jawab aja pada anaknya kayak gitu. Dan kayak kejadian-kejadian kayak gitu tuh kan nggak jarang, Iya sering banget malah. apalagi kepada keluarga yang gak direncanakan kayak gitu. Itu malah lebih sering di keluarga yang gak direncanakan. Iya, tapi mentalnya orang-orang kan banyak yang kayak gitu kan, ngerasa aku nggak bisa nabung, kalau nabung uangku bakal habis terus. Jadi aku harus cicilan, aku harus ambil utang ke bank, aku harus ambil kredit biar aku bisa bayar cicilan tiap bulan. Padahal kalau dia nabung sebenarnya ya sama aja kan sama cicilan aslinya. Malah lebih menguntungkan nabung karena nggak ada bunganya kan, malah nambah tabungannya. Cuman emang ada orang-orang yang apa ya, emang Gak bisa. ya udah mindsetnya dari awal dari orang Dari tuanya kayak gitu. pesimisnya kayak gitu ya, kayak nggak bisa nabung, oh nggak bisa ini. Padahal kalau kita logika kan, kalau misalnya kamu nabung aja nggak bisa, cicilan bahaya banget nggak sih? Iya. Kamu udah bayar misalnya separuh, terus ujuk-ujuk kamu kenapa ada apa terus nggak bisa bayar, Orang-orang malah ya- disita 100% gitu. orang-orang yang bilang itu juga banyak yang bilang, malah orang-orang yang menyarankan beli rumah gitu ya, minimal kamu ada tabungan 6 bulan buat jaga-jaga cicilan kayak gitu kan, tabungan cicilan 6 bulan kayak gitu, karena kita nggak bisa nebak bakal kejadian apa nanti di masa depan. Nah itu aja disuruh nabung dulu kayak gitu, ini gimana, udah nggak bisa nabung malah maksa beli rumah. Orang-orang yang nyuruh beli rumah aja nyuruh kita punya cadangan buat kayak gini. Dan balik lagi ke anak kayak gitu, masa langsung punya anak aja gitu kan, padahal dia nggak belajar Iya, apa dulu. banyak orang yang ngerasa kita tuh learning by doing kayak gitu. Kayak kita tuh jadi orang tua nggak bisa baca-baca buku, karena kenyataannya fakta di lapangan bakal beda sama di buku. Apalagi Bukannya- tiap anak itu beda perlakuannya, terus kayak gitu-gitu lah. Bukannya hampir semua hal di lapangan itu nggak sesuai sama buku ya? Tapi bukan berarti kita harus datang tanpa persiapan Iya, kan? heeh. Ya itu emang males aja nggak sih berarti orang kayak gitu. Banyak banget soalnya orang yang udah nggak usah baca-baca parenting atau tiap anak beda-beda. Jadi nanti kita pelajari anak kita sendiri aja sambil doing kayak gitu. Terus ujung-ujungnya ya bakal jadi ya nggak ngerti gimana cara jadi orang tua yang baik gitu. Terus ninggalin trauma ke anak itu sendiri, dan Iya, anak itu bakal harus hidup muter dengan kayak terus. gitu terus, anak itu punya anak lagi dan kayak gitu lagi. Ya benar sih, ini yang jadi problem di orang-orang yang menganggap selain punya anak dipikirin kayak nanti kalau punya anak jangan kita berubah gitu ya. Kalau aku sih mikir kayak yang dibilangin sama cewek ini make sense kayak gitu loh. Yang pertanyaan pertamanya, gimana nanti kalau udah menikah kayak gitu, itu berubah apa enggak kayak gitu. Aku mikirnya kayak hidup ini kita tuh udah ada masalah-masalah walaupun tanpa kita punya anak misalnya. Udah ada hal-hal yang harus kita selesaikan tanpa harus kita punya anak. Kalau nambah anak berarti kan nambah masalah yang harus diselesaikan kayak gitu. Ya udah simpel kayak gitu aja, aku nggak mau nyari-nyari masalah misalnya kayak gitu. Atau justru malah kalau orang mikir ya just another problem, berarti kan Berarti ya, toh udah banyak kesimpulan- masalah, ketambahan satu masalah lagi kan mestinya ya nggak ngaruh banget Bener juga. bener. Jadi kesimpulan dari suatu datanya beda gitu kan. Jadi kalau misalnya kita rangkum gitu ya, kalau misalnya punya anak akan bikin kita berubah atau enggak, itu jawabannya pertama yang pasti berubah di sisi tanggung jawab. Pasti tanggung jawabnya bertambah, kewajiban, terus apa lagi ya, pokoknya hal-hal yang nge-ground kamu gitu loh. Kayak kamu gak boleh terbang, gak boleh ngawur, gak boleh judi, gak boleh jalan di tengah jalan. Kalau kamu mati kan kasihan anaknya kayak gitu-gitu. Benar-benar. Hal-hal yang semacam itunya pasti berubah. Tapi kalau kamu as a person, itu beda-beda di tiap orang kan. Karena ada orang yang prone to change, ada orang yang emang saking bebalnya ya it is what it is, aku emang kayak gini yaudah kayak gitu loh. Jadi emang masalah hubungan kalian juga beda. Untuk orang-orang yang hubungannya itu emang dari awalnya nggak intimate, maksudnya emang nggak deket, nggak kayak sohib gitu, kayak yang kalau ngelihat tiap hari
suaminya misalnya sehari full harus bareng selama sebulan full tuh dia malah kayak kesel, jadi bete, jadi bosen, muak, marah atau apa. Itu ketika ada anak, itu bakal jadi kayak anak itu sebagai katalisnya mereka gitu loh, penghubung antara suami dan istri ini, supaya kalau mereka bareng itu mereka punya sesuatu yang bisa bikin mereka bahagia kayak gitu. Kebanyakan sih pasangan kayak gitu sih. Tapi kalau misalnya emang dari awal kalian tuh emang orang yang bahagia, maksudnya emang bareng-bareng itu seneng kayak gitu, sebenarnya muncul anak itu nggak akan begitu ngefek sih menurutku, karena toh kalian udah berdua ini udah kuat gitu kan. Iya. Ya kalian tinggal agree on something, satu hal ini Lagi, lagi iya. gitu loh. Jadi Jadi kayak sebenarnya nggak, kalian udah sering untuk ngadepin apa-apa iya bareng bareng kayak gitu. Terus Jadi ini ya ada tambah satu hal lagi bareng gitu. ya oke Iya, iya, kayak gitu. benar-benar. Dan kalaupun nggak ada ya oke juga kayak Mm-mm. gitu sih. Jadinya ya udah, Jadi semua untuk balik lagi ke untuk diri sendiri masing-masing dan hubungan. jadi maksudmu juga kayak untuk suatu pasangan anak itu penting, Iya, dan untuk satu pasangan lain ya nggak gitu penting amat iya kayak gitu. mau ada Iya. nggak ngaruh, nggak ada nggak ngaruh. Oke, I think that's all for today. See you tomorrow. Bye bye.